Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid At-Tanwir PDM Gresik yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah sehat, terlebih kita masih diberikan Allah umur yang bisa melampaui bulan suci Ramadan di tahun ini. Terlebih lagi Allah masih memberikan hidayah taufik berupa iman kepada kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita subuh yang terakhir nih di bulan Ramadan. Besok sudah tidak ada Ramadan lagi. Besok kita sudah beralih di bulan Syawal insyaallah. Seperti yang sudah disampaikan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwa besok kita sudah masuk di 1 Syawal 1444 Hijriah. Artinya kita besok, kok macet ini ya? Artinya kita besok sudah merayakan Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri itu berarti kembali kepada suci. Pengertian ini karena kita telah melampaui 1 bulan lamanya melaksanakan satu ibadah yang luar biasa, yaitu Ramadan, puasa Ramadan ya. Lalu kemudian ada yang mengartikan bahwa Idul Fitri itu adalah kembali kepada futur, kembali kepada makan lagi, sarapan lagi. Ada yang mengartikan al-fitrah. Fitrah itu
kesucian sehabis kita 1 bulan lamanya digembleng oleh Allah, sehingga posisi kita ini adalah posisi yang suci, terlepas dari dosa-dosa. Lalu yang kedua, ada yang mengartikan Idul Fitri itu al-futur. Futur itu makan, yang biasanya tidak sarapan pagi lalu sarapan pagi. Maka kemudian di akhir Ramadan ini nanti, ya, ini hari-hari yang terakhir, ya, nanti terakhir kita itu di maghrib, itu ada ibadah namanya zakatul fitrah atau zakatul fitri. Zakatul fitrah itu bisa dimaknai adalah zakat untuk mensucikan jiwa kita, ya. Jadi ada satu riwayat bahwa nanti pahala puasa seseorang itu tidak bisa menghadap langsung sama Allah, masih melayang-layang, karena masih ada tanggungan yang belum terselesaikan oleh seseorang amalnya ini, yaitu zakat fitrah. Amalan puasa kita ini masih ada campuran-campuran kotor itu, ya. Lalu bisa dibersihkan dengan ibadah zakatul fitrah. Ada yang mengartikan begitu riwayatnya. Sehingga kemudian amal ini menjadi bersih, suci. Kemudian baru berani menghadap Allah. Karena Allah itu maha suci, yang paling suci di antara yang suci. Tetapi ada yang mengartikan zakatul fitrah itu zakatul futur, zakat makanan. Maka kemudian salah satu syarat zakat fitrah itu adalah makanan pokok di tempat itu, di daerah itu. Nah, jadi ada 2 pengertian ini. Mana yang benar? Insya Allah dua-duanya benar sesuai dengan kaidah syar'i kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kajian kita ini karena yang terakhir, kajian kita setiap Kamis ini kan tentang ayat-ayat takwa dan iman, ayat-ayat iman dan takwa. Nah, kebersihan kita ya selama Ramadan nanti yang akan kita terima, lalu satu pendidikan selama Ramadan ini, salah satu yang bisa kita petik adalah rasa empati kita ini luar biasa tingginya di bulan Ramadan. Sikap yang suka memberi ini kita ini luar biasa di bulan Ramadan. Jangan kita kotori setelah selesai Ramadan. Ada seorang ustadz muda, ulama muda lah, sudah masuk ulama. Beliau wanti-wanti atau mengingatkan kepada kita sekalian. Beliau menyampaikan begini, antum jangan kotori saat Idul Fitri dengan ngajari anak-anak antum menjadi pengemis. Antum tidak sadar saat Idul Fitri antum mengingatkan anak-anak antum untuk menjadi pengemis. Ini biasanya kata-kata antum kepada anak-anak antum. Nah, beliau begitu. Nah, itu tetangga sebelah itu bagi-bagi angpau, satu amplop itu isinya 100.000. Kamu kesana, kamu minta, itu berarti antum mengajari anak antum menjadi pengemis. Padahal antum selama Ramadan suka sedekah, suka memberi. Mengapa antum mengajari anak antum sehari setelah Ramadan saja menjadi
pengemis. Itu nak, Pak D kamu lagi panen tambak besar itu, kamu minta angpaunya. Itu kita ini ngajari pengemis. Sadarkah kita kadang-kadang ucapan kita kepada anak kita seperti itu saat Idul Fitri ya, saat Idul Fitri. Ini berarti kita ini ngajari pengemis kepada anak-anak kita. Harus kita evaluasi ini. Jangan sampai kita begitu. Itu secara pendidikan memang kalimat-kalimat verbal seperti ini tuh menancap di otak anak kita tanpa kita sadari. Justru kadang-kadang kata-kata kita yang tidak kita sadari ini menancap kuat, dan itu menjadi sugesti di bawah sadar otak anak kita. Nah, jangan-jangan ini menjadi satu tradisi yang kemudian kalau tidak bagi angpau lalu kita tidak mengunjungi saudara kita, atau anak kita tidak usah ke Pak Di kita itu tidak pernah ngasih angpau kalau hari raya. Bahkan kemudian nanti setelah kembali pulang ke rumah itu ditanyai, kamu hari ini dapat berapa? Wah, ini jadi bosnya pengemis lagi ini. Kamu kemarin hari raya dapat berapa nak? Ini kita tidak menyadari Bapak Ibu ya. Saya diingatkan, ini luar biasa ini. Ini bagus sekali ini. Peringatan Ustadz muda kita ini. Nah, ini sesuatu yang baik untuk kita. Ayo kita evaluasi. Selama Ramadan kita sudah dididik oleh Allah menjadi orang yang suka berderma, orang yang suka memberi, orang yang punya empati tinggi kepada sesama. Maka ini harus kita teruskan. Saya kira yang terbaik anak-anak kita, kalau kita punya rezeki lebih, kita siapkan anak-anak kita ini dengan uang-uang yang baik misalnya. Lalu anak-anak kita ajari, nanti kamu kasihkan teman, berbagilah hari raya ini sama teman-temanmu. Itu menjadi jiwa pemberi. Ada pendidikan yang luar biasa yang kita berikan kepada anak kita, pembuktian selama kita diajari Allah di bulan Ramadan. Sudah, ini sesuatu yang baru untuk kita insya Allah ini. Jadi sekali lagi jangan kotori selepas Ramadan dengan hari raya ini, mendidik anak kita menjadi pengemis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ramadan di ayat Ramadan Al-Baqarah 183 itu tujuan yang terakhir yang ingin dicapai oleh kita semuanya adalah menjadi orang yang takwa. Nah, buah ketakwaan kita kepada Allah ini apa saja? Ini di materi saya ini ada 14 orang yang takwa itu dikasih Allah apa saja. Itu yang pertama, di dalam satu riwayat hadis oleh Imam Al-Hakim, itu takwa merupakan sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Matan hadisnya atau isi hadisnya itu begini: apabila kiamat telah tiba, Allah membatasi rahmat tersebut hanya untuk orang-orang yang bertakwa dan menambahkan kepada mereka 99 rahmat yang tersisa. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Yang kedua, takwa akan
menyebabkan kita selamat dari siksa dunia. Siksa dunia. Al-Quran surat Fussilat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Maksudnya diselamatkan ini adalah siksa dunia. Perhatikan, ketika kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, ketika diingatkan oleh Nabi Yunus, wahai kaumku, kamu ini kok terlalu sekali. Saya rasulmu, rasul yang diutus Allah untuk kamu, memperingatkan untuk bertauhid kepada Allah. Kamu kok amat sangat membantah dan tidak mau. Ingat, siksa Allah akan datang kepada kamu. Itu mereka masih tidak percaya. Lalu 1-2 hari setelah itu Nabiullah Yunus keluar karena siksa Allah akan didatangkan. Tiba-tiba kemudian ada satu keadaan di kampung mereka, di daerah mereka itu, tanda-tanda azab Allah ini, siksa Allah ini akan datang berupa cuaca yang ekstrim, angin yang sangat kencang, halilintar yang terus menyambar. Lalu mereka itu, salah satu dari tokoh mereka itu menyuruh untuk melihat. Kamu lihat ke rumahnya Nabi Yunus, apakah dia masih ada di rumah? Lalu ada yang melihat Nabi Yunus sudah tidak ada di rumahnya. Wah, ini benar, berarti siksa akan datang karena Yunus sudah keluar duluan dari daerah kita. Lalu tetua atau tokoh di kampung itu mengajak semua penduduknya keluar dari kampung itu ke suatu padang gurun sambil membawa ternak-ternak mereka. Lalu mereka semua menyatakan iman dan menyesal perbuatannya, beriman kepada perintahnya Nabi Yunus, beriman kepada Allah, lalu minta tolong. Apa yang terjadi di ayat yang diceritakan oleh Allah itu? Kemudian Allah menghentikan siksanya itu, ditahan. Di ayat yang lain, bahwa sesungguhnya ujian-ujian yang datang kepada kita itu karena ketidaktakwaan kita kepada Allah, karena banyak perbuatan yang zalim kepada Allah. Bencana-bencana yang diturunkan oleh Allah, salah satu itu adalah tandanya di daerah tersebut banyak kemungkaran kepada Allah. Ini ayat-ayat Allah. Maka orang yang bertakwa itu akan diselamatkan siksanya di dunia. Di dunia saja diselamatkan oleh Allah. Nah itu. Berikutnya, wah, ini slide saya ini kok agak bermasalah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, sebentar ini, tidak mau jalan ini. Yang ketiga, takwa mengantarkan kepada ridho Allah dan menghapus keburukan, menyelamatkan dari neraka dan mendapatkan surga. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walau anna ahlal kitabi amanu wattaqalu lakaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi buah ketakwaan kita kepada Allah yang ketiga adalah mengantarkan ridho Allah dan menghapuskan keburukan serta menyelamatkan dari neraka dan mendapatkan surga. Yang keempat, takwa adalah sebab kemuliaan di sisi Allah. Takwa, orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang kelima, orang yang bertakwa Allah akan cinta dan para malaikat juga mencintainya. Jadi orang yang bertakwa itu dicintai Allah dan dicintai oleh para malaikat. Ya, karena kita ini seringkali ukurannya itu hanya yang bisa dilihat dan bisa dirasa, tidak merasa kalau dicintai Allah dan dicintai malaikat itu luar biasa daripada dicintai oleh sesama manusia. Tapi ini orang yang bertakwa itu Allah cinta, malaikat cinta, dan manusia juga cinta ini. Ali Imran ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, yang keenam, Allah akan memberikan pertolongan dan dukungannya kepada orang yang bertakwa. Al-Baqarah 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sampun nggih, 6 saja ya. Biar panjenengan juga masih punya aktivitas di hari ini. Jangan lupa pembuktian kita, simbol pembuktian kita empati kepada sesama dalam mengeluarkan zakat fitrah. Jadi monggo yang belum mengeluarkan, ayo segera kita keluarkan. Dan kalau kita semua melihat ada tetangga kita yang tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah, ayo kita bantu. Atau zakat fitrah kita berikan kepada saudara kita itu dulu supaya mereka bisa mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini tidak untuk orang kaya saja, kepada semua yang beragama Islam itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena untuk membersihkan pribadinya tadi itu, jiwanya tadi itu. Jadi sekiranya kalau kita lihat ada saudara-saudara kita kanan kiri kita yang belum bisa mengeluarkan zakat fitrah, ayo kita bantu atau kita mengeluarkan zakat fitrah kita dulu kepada mereka.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.